Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada kesempatan siang hari ini. Dan juga tentu harapannya bukan hanya siang seperti ini, melalui kesempatan yang demikian, tetapi semaksimal mungkin waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita dalam posisi dan kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan yang merintangi untuk thalabul ilmi. Harapannya juga tetap kita bersemangat untuk terus memperdalam pemahaman tentang Islam yang tentunya harus disertai dengan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebab waktu yang telah lewat tidak akan pernah mungkin bisa kembali lagi. Waktu merupakan modal, bahkan modal terbesar untuk bisa kita olah, kita kelola supaya menghasilkan keuntungan yang besar sekali. Persis seorang pedagang. Seorang pedagang, baginya harta adalah modal yang terbesar. Seorang pedagang yang baik pasti akan berhitung, bahkan sebagiannya teliti sampai pada tingkatan jelimet. Ya. Sampai tingkatan jelimet. Tahu jelimet enggak? Enggak. Jelimet itu hitungan sekali. Dia ingin buka usaha, modalnya 5 juta rupiah. Pasti dia sangat berhitung 5 juta rupiah ini akan digunakan untuk apa saja. Bahkan hitungannya sampai tingkat ribu, bahkan ratus, dihitung betul. Dia tidak ingin 1 rupiah pun yang digunakan kecuali harus ada manfaat jelasnya untuk apa. Karena uang, dana yang sudah digunakan, dibelanjakan, maka diharapkan memberikan keuntungan yang berkali-kali lipat. Nah, bagi seorang muslim, waktu adalah modal yang sangat berharga sekali. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada 2 bentuk kenikmatan yang Allah berikan untuk kita, dan seringnya banyak dari kita itu kurang bisa menghargai. Tertipu kita di sana. Nah, kedua kenikmatan itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Maka selagi masih sehat, selagi waktu luang itu ada, marilah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat, terlebih mengkaji Islam lebih dalam, terkhusus thalabul ilmi. Kenapa? Karena thalabul ilmi walhamdulillah tidak sedikit keutamaan dan kelebihan yang telah dijanjikan Allah Azza wa Jalla dan yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan bersama pada siang hari ini termasuk kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita luruskan niat sehingga kegiatan ini pun akhirnya bermanfaat sebesar-besarnya untuk kita semua. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan adab dan akhlak yang baik. Adab dan akhlak yang baik. Para ulama kita rahimahumullah. Bahkan sebelum itu Nabi Muhammad SAW sering dan selalu mengingatkan betapa pentingnya tentang adab dan akhlak yang mulia. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syu'abul Iman, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Syu'abul Iman, beliau meriwayatkan kata-kata bijak dari Al-Ahnaf bin Qais. Dari Al-Ahnaf bin Qais, seorang ulama salaf. Beliau rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh seseorang. Orang itu bertanya, dullani ala Ahmad amri akibah, ala Ahmadi amrin akibatan. Orang itu bertanya kepada Al-Ahnaf bin Qais, mohon bimbing saya, arahkan saya untuk melakukan sesuatu yang hasil akhirnya pasti terbaik. Apa jawaban Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah? Kata beliau, khaliqin nas bi khuluqin hasan wa kuffa 'anil qabih. Al-Ahnaf bin Qais menjawab, engkau harus bergaul, berinteraksi, lakukan muamalah dengan orang lain melalui akhlak yang baik. Wa kuffa 'anil qabih, tahan dirimu, jangan sampai melakukan hal yang buruk dan jahat kepada mereka. Artinya, siapapun yang mampu menunjukkan, menampilkan, memperlihatkan bersikap dengan akhlak yang baik, dan dia mampu secara maksimal menjaga dirinya sehingga tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, menyakiti, bahkan meskipun menyinggung perasaan orang. Dia tahan tangannya, dia tahan kakinya, dia jaga mata, dia jaga lisan dan telinganya untuk kemudian tidak menyakiti serta menzalimi orang lain. Karena menyakiti atau menzalimi orang lain bisa saja terjadi dari salah satu anggota tubuh kita. Bukan hanya mencubit, melempar dengan batu, menjewer, memukul, membanting. Bukan itu saja yang dikatakan bisa menyakiti atau menzalimi orang lain. Tetapi lisan kita bisa. Kita menghibah, melakukan namimah, mengadu domba, ya, atau menyampaikan sesuatu yang belum jelas kepastiannya terkait dengan harga diri dan martabat seseorang, apalagi dia seorang muslim. Berbicara dengan bicara yang kotor, memaki dan seterusnya, itu lisan. Kalau mata, bisa juga seseorang itu menyakiti dan menzalimi dengan menggunakan matanya. Mungkin dia melotot, atau barangkali dia memincingkan mata, tanda kalau dia menyepelekan orang lain. Atau membuat orang lain merasa diawasi, sampai kemudian tidak nyaman. Mohon maaf, matanya nakal. Jadi punya tetangga, sering kita liatin gini, itu sudah menzalimi tetangga namanya. Sampai kemudian tetangga tidak merasa nyaman. Itu mata. Telinga pun seperti itu. Telinga pun demikian. Ketika ada dua orang sedang berbicara, nampak serius, yang dibicarakan pun barangkali rahasia di antara mereka berdua, kemudian kita berusaha untuk mencuri-curi dengar, ini bisa termasuk perbuatan menzalimi orang lain. Orang lain gak suka kita ikut dengar, karena itu mungkin rahasia mereka berdua. Barakallahu fikum. Yang jelas banyak hal yang kalau itu kita lakukan bisa menyakiti dan menzalimi orang lain. Nah, Al-Ahnaf bin Qais
memberikan nasihat untuk orang tersebut yang datang bertanya, dan tentunya nasihat itu bukan hanya untuk orang tersebut. Nasihat ini juga berlaku untuk kita semua. Kalau ingin kehidupannya itu baik, berakhir dengan indah, ya, semuanya berjalan lancar, maka dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, berbuat baiklah, berlaku sopanlah kepada orang lain. Yang kedua, tahan dirimu, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa menyakiti ataupun menzalimi orang lain. Al-Baihaqi rahimahullah juga meriwayatkan dalam kitab yang sama, Syu'abul Iman, pesan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, la tukhalit illa hasanal khuluq, fa innahu la ya'ti illa bi khairin, wa la tukhalit sayyi'al khuluq, fa innahu la ya'ti illa bi syarrin. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengingatkan, janganlah engkau bergaul, jangan mau berteman kecuali dengan orang yang akhlaknya baik. Karena orang yang berakhlak baik, dia tidak akan memberi dan mendatangkan kecuali yang baik-baik saja. Sebaliknya, kata beliau rahimahullah, wala tukhalit sayyi'al khuluq, jangan mau bergaul, dekat dengan orang yang akhlaknya buruk, perangainya jelek. Kenapa? Fa innahu la ya'ti illa bisyarrin. Karena orang tersebut kalau kita jadikan teman, apalagi sahabat dekat, yang akan dia lakukan, yang akan dia berikan, yang akan dia pengaruhkan ke kita, itu hanya yang jelek-jelek saja. Wal iyadzu billah. Maka dari itu, ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanun nasi khuluqa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah figur yang akhlaknya terbaik. Figur yang akhlaknya terbaik sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan akhlak yang baik seperti itulah, baik akhlak lahiriah maupun akhlak wasfiyah, sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi sebab sekian banyak orang tertarik dengan Islam. Yang semula memendam benci hanya karena memperoleh dan mendengar informasi yang tidak jelas, hoax. Tapi setelah bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu langsung tertarik, simpati, jatuh cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jatuh cinta dengan ajaran-ajaran Islam. Padahal hanya baru saja bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai salah satu contohnya adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam rahib min ruhbanil Yahud. Abdullah bin Salam ini dulu termasuk rahib, pendeta di kalangan orang-orang Yahudi, dihormati, disegani, dimuliakan, punya kedudukan di kalangan Yahudi. Dan bukan cuma di kalangan Yahudi, di kota Madinah, Abdullah bin Salam termasuk tokoh. Nah, diriwayatkan pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah dalam rangka berhijrah, itu kan kedatangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kan ditunggu, dinanti, dirindukan oleh penduduk kota Madinah. Kaum muslimin, kerinduan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kerinduan yang beribadah. Apa yang dimaksud kerinduan yang beribadah? Kerinduan mereka karena mereka sudah muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang sebelumnya hanya mendengar tentang Muhammad, Rasulullah. Belum pernah sama sekali bertemu dengan Nabi SAW secara langsung, sehingga mereka merindukan. Dan kerinduan mereka adalah kerinduan yang bernilai ibadah.
Karena dasarnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ditunggu. Sebab informasi tentang keberangkatan Nabi dalam rangka berhijrah itu telah sampai terlebih dahulu di kota Madinah. Jadi informasinya lebih cepat daripada kedatangan beliau SAW. Dan itu jelas, karena ketika Nabi SAW berhijrah, kan sempat menunggu beberapa hari di Gua Thaur yang jaraknya beberapa kilometer dari pusat kota Mekah. Ketika beliau berangkat hijrah, orang-orang Quraisy waktu itu tidak rela membiarkan Nabi SAW berangkat berhijrah. Tidak rela. Sehingga mereka mengirim sekian banyak orang untuk mengejar guna menangkap Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy juga mengumumkan informasi, menjanjikan hadiah untuk siapa saja yang bisa menangkap Nabi SAW. Bahkan mereka juga menyediakan hadiah untuk yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Maka wajar kan kalau kemudian informasi keberangkatan Nabi itu tersebar sampai ke seluruh jazirah Arab. Orang-orang Quraisy memang sengaja nyebar informasi. Siapa yang tahu Muhammad sekarang ada di mana, dapat hadiah. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup, maka dia akan dapat hadiah. Tersebar. Maka informasi itu juga sampai di kota Madinah bahwa Nabi SAW telah berangkat berhijrah. Ditunggu Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang ingin kita sampaikan di sini, ikhwati fillah rahimakumullah, bukan proses perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang kita sampaikan melalui riwayat ini, riwayat yang disahihkan para ulama, riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya rahimahullah. Nah, waktu itu penduduk kota Madinah selalu berada di tempat yang tinggi, bahkan di luar kota Madinah, untuk menunggu kapan datangnya Muhammad SAW, kapan datangnya Rasulullah SAW. Ternyata betul Rasulullah datang, tiba dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Penduduk kota Madinah bersukacita, bergembira ria menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang untuk menyaksikan kedatangan Nabi ternyata bukan orang Islam aja. Kalau yang umat Islam kan karena memang betul-betul merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang Yahudi juga karena penasaran. Ya. Kaum munafikin yang waktu itu belum terlihat jelas, karena kaum munafikin itu munculnya setelah perang Badar terang-terangan. Nah, penduduk musyrikin kota Madinah, yang jelas banyak penduduk Madinah yang ikut menyaksikan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Termasuk sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Itu berada di tengah-tengah kerumunan massa. Ikut hadir saat itu, ingin menyaksikan Rasulullah itu seperti apa orangnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tiba, sahabat Abdullah bin Salam yang waktu itu masih menjadi rahib, pendeta Yahudi, melihat. Apa kata Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu? Falamma tabayyantu wajhah araftu wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Kata Abdullah bin Salam, ketika saya menyaksikan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya langsung yakin bahwa wajah beliau bukan wajah seorang pembohong sallallahu alaihi wasallam. Jadi informasi yang disebar ke sana dan kemari oleh pihak-pihak yang tidak suka, yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membenci Islam, diinformasikan dan diberitakan bahwa Muhammad itu seorang pendusta besar, tukang sihir, dukun, orang gila, penyair, tukang fitnah. Itu kan yang tersebar dan disebarkan. Tetapi sahabat Abdullah bin Salam baru sekali itu melihat
dan menyaksikan secara langsung wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung bisa menyimpulkan loh. Kenal belum? Berbicara secara langsung belum? Mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara juga belum? Baru melihat tok begitu. Ya. Langsung bisa menyimpulkan orang ini bukan orang pembohong. Orang ini orang jujur. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata kondisi lahiriah kita yang nampak dan dilihat orang ternyata juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari Islam. Zahiran wa batinan, kan begitu. Zahirnya baik, batinnya pun baik. Salah satunya saja belum cukup, karena ada yang lebih memilih yang penting bentuk lahiriahnya bagus, urusan dalam dirahasiakan. Yang penting saya baik sama orang itu, padahal di dalam hatinya enggak. Juga tidak bisa dan belum cukup ketika orang beralasan yang penting hatinya baik, meskipun kondisi dan keadaan luar lahiriahnya tidak baik. Bukan demikian Islam mengajarkan. Islam mengajarkan untuk kita zahiran wa batinan. Zahirnya baik, batinnya pun baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa bayangkan, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lihat saja, yang melihat langsung bisa menyimpulkan orang ini orang baik. Orang ini orang baik. Nah, pada prakteknya, ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga perhatiannya cukup besar tentang lahiriahnya. Misalkan saja kalau kita membahas atau membicarakan tentang cara berpakaian. Kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, kita telaah kitab Sahih Muslim, kitab-kitab fikih, mulai Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, dan kitab-kitab lainnya, itu kalau kita teliti, kita baca, pasti akan kita temukan satu pembahasan khusus tentang adab dan cara berpakaian menurut Islam. Jadi cara berpakaian pun diatur oleh Islam. Cara berpakaian diatur oleh Islam, mulai warna, bentuknya, nah, aturan-aturan dan ukurannya. Untuk yang laki-laki seperti apa, yang perempuan bagaimana, itu diatur betul oleh Islam. Itu kan bentuk lahiriah. Jadi berpakaianlah dengan pakaian yang rapi. Jangan sampai beralasan yang penting ngibadahe, yang penting akidahe. Enggak. Akidah nomor 1, manhaj juga demikian. Tetapi bentuk lahiriahnya jangan sampai dilupakan. Pakaiannya udah melingset di bagian belakang itu, ngepir. Gak bisa seperti itu. Gunakan setrika, disetrika. Zuhud tidak seperti itu. Nabi SAW yang memerintahkan hidup zuhud untuk kita. Nabi Muhammad yang memerintahkan hidup zuhud. Nabi juga yang memerintahkan kita untuk berpakaian dengan pakaian yang rapi. Sehingga mendefinisikan serta mengartikan zuhud itu bukan kembali kepada kita, tapi arti serta definisi zuhud itu marilah kita melihat prakteknya Nabi SAW. Rapi pakaiannya, bersih pakaiannya. Aroma badan juga seperti itu. Nabi betul-betul perhatian sekali dengan aroma. Maka beliau senang dengan minyak wangi. Beliau kalau diberi hadiah dalam bentuk minyak wangi gak pernah ditolak. Kalau ada orang datang, misalkan kita sholat sambil menunggu imam menata shaf, ada teman di kanan atau kiri kita menawarkan minyak wangi, Nabi Muhammad tidak pernah menolaknya. Iya, ambil, gunakan minyak wangi.
Itu Nabi SAW. Bau mulut juga seperti itu. Beliau aktif dan betul-betul menjaga kegiatan bersiwak. Mau sholat pakai siwak, mau masuk rumah pakai siwak, bangun di malam hari bersiwak. Artinya waktu-waktu yang pada saat bau mulut itu mengeluarkan yang aroma yang tidak sedap, atau saat-saat ketika kita bertemu dan berjumpa dengan orang lain, beliau bersiwak sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ketentuan, barang siapa yang makan bawang bombay atau bawang putih sementara bau mulutnya itu masih terasa bombay dan bawang putih itu, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu juga merasa terganggu dengan bau mulut kita, sebagaimana manusia biasa merasa terganggu dengan bau mulut. Itu aturan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk lahiriah bersih, rapi, wangi. Rambut itu diperhatikan sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rapi. Kuku, kumis selalu diperhatikan yang rapi. Nah, jangan dibiarkan ngelengkung gini. Tapi yang rapi dirapikan. Kuku pun demikian. Coba cek kukunya masing-masing. Pripun kukunya? Rapi. Nah, bulu ketiak dan bulu yang lainnya di tempat tertentu itu diperhatikan sekali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bentuk lahiriah itu juga punya nilai tersendiri. Punya nilai tersendiri. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan dakwah ilallahi azza wajalla, dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah. Jangan sampai orang salah faham hanya karena perilaku kita yang kurang memperhatikan bentuk-bentuk lahiriah seperti ini. Kan itu. Anaknya mau ngaji, orang tuanya masih awam. Anaknya ingin thalabul ilmi, orang tuanya melarang. Di antara alasan yang disampaikan orang tuanya, ojo le, nek dadi wong kemproh kaya kae piye nanti. Kenapa? Karena di kampung itu contohnya adalah kita, dan kita ternyata hidupnya enggak bersih, hidupnya mohon maaf tidak rapi. Itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi orang, kan? Penilaian tersendiri bagi orang. Ada ojo le, kan itu. Ojo ngaji rono le, engko kowe reget mambu macam-macam, ya kan? Di kalangan ummahat juga seperti itu. Mungkin ada seorang putri pengen ngaji thalabul ilmi, orang tuanya awam, orang tuanya melarang, ojo le, kowe sesuk nek ngaji nganggo cadar seperti itu. Nek kowe duwe anak, engko anakmu umbelen ra mbok urus. Iya kan? Dan itu terjadi, subhanallah. Terjadi. Kenapa? Karena mungkin ada sebagian kita yang kurang perhatian dengan hal-hal seperti ini. Anaknya mainan pasir, mainan tanah, bahkan mungkin sampai buat kue-kuean. Udah buat kue-kuean bukan cuma dijual, dimakan. Kan itu. Dipraktekin, enak, padahal tanah, padahal pasir. Subhanallah. Kan itu. Tapi coba sebaliknya, barakallahu fikum. Kalau panjenengan sebagai orang yang tinggal di satu komunitas di sebuah kampung, rapi, bersih, wangi, iya kan? Rapi, bersih, wangi. Rapi, bersih, wangi. Kemana aja? Lihat. Dalam hal apapun, cara berpakaiannya, rumah dan motornya, misalkan, motornya juga harus diperhatikan, Pak, nggih. Jangan sampai plat motornya sudah gantung karena skrupnya hilang satu. Jadi kalau klodak kayak Pak Abu itu lewat itu. Tidak demikian kan itu. Mungkin rantainya sudah kotor, udah sampai berat muter karena tanahnya banyak, atau mungkin dan seterusnya. Jangan sampai dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah. Jangan sampai.
tapi rapi, bersih dan wangi. Setiap kali ketemu bersih, rapi, wangi, orang akan tertarik. Dan itu walah lele, mbok podo kae lho. Coba kamu ikut Mas yang sana. Yang disebut, yang dimaksud adalah seorang salafi. Ikut dia, bersih, rapi, wangi, ora kaya kowe. Dan itu. Akhirnya kan termotivasi orang tuanya mendorong anaknya termotivasi. Oh nggih. Kan itu. Yang kaum putri juga seperti itu. Ketika ummahat memperhatikan kebersihan, kerapian yang wangi, cara berpakaiannya juga. Kan itu di rumah. Ya. Kalau di luar rumah ya tentunya ada adab-adab khusus yang harus diperhatikan. Untuk masalah wangi kan lain lagi kan ya. Ada hukum khusus. Tapi secara umum demikian, anak-anaknya selalu diperhatikan kebersihannya, kerapiannya, ya. Sandalnya, jangan sandalnya kemana-mana kewalik, yang kanan dipakai kiri dipakai kanan itu. Atau misalkan diperhatikan betul, bersih anak-anak kita, wangi anak-anak kita, rapi anak-anak kita. Orang tua tidak bisa beralasan bocah angel, sing angel wong tuane sebenarnya. Yang namanya bocah itu sebenarnya tinggal nurut orang tua. Mau dikondisikan sejak awal itu seperti apa. Kalau misalkan sejak dini, sejak awal anak-anak kita dikondisikan rapi, bersih dan wangi, mereka akan terbiasa dengan pola seperti itu. Bersih, wangi, rapi. Bersih, wangi, rapi. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Yang jelas kita kembali kepada cerita tadi sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Baru pertama kali melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bisa menyimpulkan araftu wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Saya lihat wajahnya, saya yakin wajah orang ini bukan wajah seorang pembohong dan pendusta. Awwalu kalamin sami'tuhu anhu. Diikuti terus oleh Abdullah bin Salam ini sampai suatu ketika di hadapan penduduk kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya yang agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas afshus salam at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Abdullah bin Salam, ucapan pertama yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat ya, tertarik, simpati dan jatuh cinta pada kata yang pertama. Kalau tadi kan jatuh cintanya pada pandangan yang pertama, berikutnya jatuh cinta pada kata yang pertama. Kata Abdullah bin Salam, pertama kali yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Ini pesan Nabi alaihi salatu wasallam. Afsus salam, tebarkan salam di antara kalian. At'imut ta'am, berbagilah makanan sesama kalian. Wasilul arham, jaga dan pertahankan hubungan silaturahmi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyam, tegakkan salat di malam hari ketika rata-rata orang itu tidur nyenyak, lelap. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa saja yang bisa melaksanakan 4 hal ini, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh kebahagiaan. Lebih sayang, lebih jatuh cinta lagi sahabat Abdullah bin Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian membuat sahabat Abdullah bin Salam masuk Islam. Padahal Abdullah bin Salam saat itu adalah pendeta, rahibnya orang-orang Yahudi, tertarik dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keempat hal ini itu sangat bertolak belakang dengan keumuman masyarakat Arab saat itu. Afsus salam, tebarkan salam di antara kalian. Karena kegiatan dan aktivitas menebarkan salam itu adalah aktivitas yang menyamaratakan posisi serta kedudukan orang. Yang tua salam kepada yang muda salam kepada yang tua. Pejabat yang punya pangkat salam kepada rakyat, rakyat juga mengucapkan salam. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar mengucapkan salam kepada yang kecil. Jadi sama rata, salam, tebarkan salam di antara kalian. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama.
Jadi kehidupan itu sudah tergambar oleh sahabat Abdullah bin Salam dan siapapun yang hadir saat itu. Dan mereka para sahabat Rasulullah juga akhirnya mempraktekkan serta mewujudkannya. Tergambar betul bahwa masyarakat yang dipimpin dan dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masyarakat yang rukun, yang guyup, yang hidup. Kenapa? Sesama mereka salam ditegakkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung seperti apa? Misalkan saya bertemu dengan tetangga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam tidak langsung itu bagaimana? Mau berangkat kemana? Mau ke Solo. Oh, titip salam ya buat si fulan. Itu mengucapkan salam secara tidak langsung. Dan kedua-duanya diperbolehkan serta dianjurkan bahkan. Tebarkan salam di antara kalian. Nah, kadang-kadang kita pelit untuk mengucapkan salam kepada tetangga sendiri, kepada kerabat dan keluarga, orang yang kita kenal, bahkan mungkin pura-pura nggak lihat sambil menghindar. Kalau dia saudaramu, ucapkan salam. Engkau kenal dan tidak engkau kenal, tetap ucapkan salam. Karena ketika Nabi SAW ditanya, Ayyul Islam khair, amalan di dalam Islam yang terbaik itu apa? Di antara yang disebutkan Nabi SAW adalah wa tukri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang belum engkau kenal. Ucapkan salam. Coba panjenengan bisa bayangkan, barakallahu fikum, panjenengan seorang warga di satu RT, rumah paling ujung di RT tersebut, masjidnya di ujung satunya di RT sebelah, tapi kita jamaah ke sana. Setiap kali kita berangkat sholat berjamaah, ketemu tetangga kanan kiri, naik kendaraan atau mungkin jalan kaki. Kalau naik kendaraan dengan dengan laju yang pelan, tidak cepat, kanan kiri, Assalamualaikum Pak Ade, Assalamualaikum Mbah Man, Assalamualaikum Le, anak-anak sedang bermain, Assalamualaikum, atau Assalamualaikum. Coba nih, nggak usah digaya-gayain banget, wajar gitu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu aktif gitu. Kita senyum kepada tetangga. Ketika kita berbicara dengan baik dan sopan, lembut. Nah, tidak menutup kemungkinan mereka, tetangga-tetangga kita yang semula sama sekali tidak pernah berpikir untuk melaksanakan sholat, tapi melihat aktivitas panjenengan itu 5 waktu, kelihatannya kok wonge penak terus, kaya ora duwe gawean, ya kan? Neng masjid terus, sampai di rumah ora tahu metu. Iki kerjane apa? Tapi kok setiap kali kita mau senyum, seneng, bahagia, senyum, seneng, bahagia. Apa mergo salat itu ya? Akhirnya tertarik ikut salat. Hanya karena itu dakwah dengan menggunakan amaliyah, praktek nyata sehari-hari. Anak-anak kecil di sekitar kita, ketika mereka bermain, anak-anak kecil, ucapkan salam, jangan kikir, jangan bakhil. Assalamualaikum, pasti mereka akan menjawab Waalaikumsalam. Kalau sudah kita biasakan seperti itu, tidak menutup kemungkinan suatu saat ketika kita melewati anak-anak yang sedang bermain, lalu kita lupa mengucapkan salam, tidak menutup kemungkinan merekalah yang akan mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Oh iya, Waalaikumsalam. Begitu. Orang-orang tua yang kita lewati sudah sepuh-sepuh, ketika kita ucap Assalamualaikum, pasti ditanya, tindak masjid Pak? Lumayan. Alhamdulillah. Itu tinggal praktek dari kita, barakallahu fikum. Nabi Muhammad menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian tidak masuk surga sampai beriman, dan kalian belum bisa dikatakan beriman sampai saling mencintai satu sama lain. Maukah kalian aku ajari dan aku tunjukkan satu bentuk amaliyah, jika kalian lakukan itu akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Kata Nabi SAW, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Luar biasa. Gak usah pelit, gak usah kikir. Salam semampunya, sewajarnya. Yang saya maksud sewajarnya itu apa?
Jangan sampai dari sini pulang terus sampai rumah kabeh uang. Assalamualaikum. Tapi sewajarnya dan juga tidak mengganggu. Ada petugas PLN sedang naik di tiang listrik itu, kita dari assalamualaikum. Iya, itu kalau misalkan siap, kalau kaget membahayakan. Artinya sewajarnya. Begitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pesan yang kemudian sebagai sabda pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu adalah wa at'imut ta'am. At'imut ta'am itu artinya bagi-bagi makanan. Maka Nabi perintahkan kalau masak perbanyak kuahnya, bagi-bagi buat tetangga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali menghasung serta memotivasi para sahabatnya untuk memberi makan orang miskin. Ayat di dalam Al-Quran juga sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang beriman itu sifatnya seperti apa. Dalam surat Al-Insan Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Orang-orang yang beriman itu karena cintanya kepada Allah itu memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan mereka yang tertangkap atau tertawan. Musuh aja yang tertangkap tetap dihormati dengan diberi makanan yang layak. Bukan dibiarkan lapar 3 hari 3 malam, kapok kowe. Tidak demikian, tapi tetap diberi makan. Justru harapannya ketika dihormati, dilayani, diberi makan, masuk Islam, tertarik, tersentuh hatinya. Oh, Islam ternyata begini. Dan itu kan terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu yang dulu tertangkap kemudian diikat di tiang masjid, padahal pemimpin daerah Yamamah, ya kan? Itu dilayani sebaik-baiknya sampai kemudian tertarik masuk Islam radhiyallahu anhu. Tapi coba bayangkan kalau misalkan orang kafir tertangkap 3 hari 3 malam gak dikasih makan, gak dikasih minum, buang air besar, buang air kecil di tempat, bahkan disiksa. Apakah mungkin akan tertarik dengan Islam atau bahkan semakin membenci dan menaruh dendam kepada Islam? Kedua jawabannya, dia pasti akan benci dengan Islam. Dia pasti akan mengatakan, oh bener ya, Islam itu agama yang ganas, agama yang buas, agama yang tidak mengenal kemanusiaan. Itu orang-orang yang beriman memberi makan anak yatim, orang miskin. Tujuan mereka, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan itu karena mengharap wajah Allah, sama sekali tidak ingin mendapatkan balasan, apalagi meskipun dalam bentuk ucapan terima kasih, wala syukura. Orang yang beriman itu dalam hal ini memberi makan kepada yang lain. Misalkan panjenengan kirim makanan ke tetangga karena pas makanan banyak melimpah di rumah, dibagikan ke tetangga, iya kan? Tetangga kebetulan nggak ada, ya udahlah kita simpen aja pakai plastik di pintu rumahnya. Kemudian kita SMS, Pak nyun ngapunten, kan itu ada plastik makanan hadiah dari kami. Kebetulan dapat kami dapat rezeki, alhamdulillah, kan itu. Kita lihat sore hari plastik itu udah diambil, dibawa masuk dalam rumah. Malam ketemu nggak ngomong apa-apa, besok ketemu juga nggak ngomong apa-apa, SMS juga nggak, sama sekali boten ngaturaken matur nuwun aja enggak loh, nuwun aja enggak. Perasaan kita gimana coba? Tapi kalau orang yang beriman, la nuridu minkum jazaan wala syukura, ada ucapan matur nuwun, enggak dimatur nuwuni juga enggak pengaruh, besok kirim lagi. Bukan kemudian istri atau suami sebaliknya, tonggone sing rasah Pak, lho kenapa? Dikai ora matur nuwun, mengucapkan terima kasih aja enggak. Tidak demikian orang yang beriman. Yang dia cari ucapan matur nuwun apa? Liwajhillah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan punya teman wes kenal 10 tahun yang lalu, kalau ada kegiatan pergi kemana, yang traktir selalu panjenengan terus traktir, tapi dia nggak pernah traktir panjenengan. Ada nggak yang seperti itu? Adalah kira-kira. Tapi kalau seandainya ada yang seperti itu, jangan, wah aku ora gelem nraktir kowe meneh lho ngopo? Ket biyen aku terus, kowe ora tahu. Jangan pernah terucap kata-kata seperti itu. Kenapa? Itu akan melukai keikhlasan, akan menodai ketulusan kita dalam proses
ingin mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagi makanan itu penting sekali. Akhlak yang sangat terpuji. Kita mulai dari keluarga sendiri, tetangga dekat, kerabat, anak-anak sendiri. Walhamdulillah, jangan sampai punya makanan enak, anaknya aja nggak boleh ikut makan. Kan itu. Anaknya aja nggak boleh ikut makan. Tapi masya Allah, misalkan sang ibu itu goreng telur mata sapi 2. Yang satu buat suaminya, yang satu buat anaknya. Anaknya senang makan telur mata sapi, makan duluan sebelum nasi dan sayurnya, habis. Terus bilang sama abinya, "Bi, nggak dimakan ya Bi ya?" Seorang ayah yang baik bukan, "Yo dewe-dewe. Ono njaluk umine meneh, goreng ke." Tidak demikian kan? Bukan, "Oh, jatah-jatah dewe kan itu. Nggunamu sentek lele, punya bapak, punya abi ini." Tidak, sama anaknya sendiri. Orang tua yang baik masih mau. Lah iyalah Bi nih, buat kamu le. Abi sayur aja udah enggak apa-apa, cukup. Itu. Jangan jadi orang tua yang dewe-dewe yo. Gitu. Atau malah pindah. Wah, tak pindah wae. Ndak ada diganggu karo si titik-titik. Itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kata Nabi alaihissalatu wassalam, wasilul arham. Jaga dan pertahankan hubungan silaturahmi itu. Jaga betul. Maka kita sebagai orang tua punya tugas untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang nasab keluarga. Ceritakan bahwa panjenengan sebagai ayah itu punya 3 bersaudara. Jenengan anak nomor 3, kakaknya 2, adiknya 1, 4 berarti kan ya. Pak D, panjenengan sendiri yang paling ragil bule. Ceritakan sama anak-anak, le, Abi itu 4 bersaudara. Yang paling tua namanya Pak D Abdul Majid. Itu rumahnya Ujung Pandang, Makassar. Yang nomor 2 itu Pak D Abdul Rozak. Rumahnya di situ, di Madiun. Yang ketiga Abi. Yang nomor 4 bulekmu yang tiap hari ketemu. Iya kan? Sampaikan gitu. Pak Demu itu diceritakan yang baik-baiknya. Ini. Diterangkan. Kalau perlu ada kesempatan diajak silaturahmi. Itu perintah dari Nabi SAW dalam batas kemampuan kita. Jangan sampai karena kita sebagai orang tua kurang mengenalkan keluarga kepada anak-anak. Suatu saat ada tamu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa ketemu dengan Pak Abdul Karim. Abdul Karim bapaknya tadi. Yang paling tua kan Abdul Majid. Yang nomor 2 siapa tadi? Abdul Rozak. Bapaknya Abdul Karim. Bisa ketemu dengan Pak Abdul Karim. Mohon maaf, bapak siapa? Saya Abdul Majid. Abdul Majid siapa ya? Abdul Majid dari Makassar. Abdul Majid dari Makassar. Iya, mau ketemu sama bapakmu. Sebentar, saya tak tanya dulu. Mau enggak ketemu sama bapak? Abdul Majid Makassar iki Pak Demu le, Pak Demu. Pak D itu apa? Jangan sampai anak kita nggak paham kalau dia punya Pak D. Mestinya kan ketika tamu itu datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak ada nyun ngapunten dengan siapa? Abdul Majid. Abdul Majid. Jangan-jangan Pak D kan? Diinget-inget mancung, brengosen. Pak D nggih, kan gitu langsung. Oh iya iki Pak D ku, monggo Pak D. Itu manfaatnya. Tapi kalau kita kurang untuk mengenalkan ke mereka, tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, wasilul arham. Silaturahmi itu dijaga betul. Meskipun keluarga dan kerabat kita nggak suka, benci ataupun seperti apa, tetap hubungan silaturahmi itu terus dijaga. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wasallu billaili wan nasu niyam. Tegakkan salat di malam hari ketika orang itu pada umumnya tidur lelap. Katakan kalau yang nomor 1, 2, dan 3 tadi mengatur cara bermuamalah kita dengan makhluk, maka yang paling terakhir nomor 4 tadi adalah mengatur kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan salat meskipun 1 rakaat, meskipun 2 rakaat, semampu kita. Sehingga hubungan kita kepada makhluk itu baik.
hubungan kita kepada Al-Khaliq, zat yang menciptakan kita pun baik juga. Nabi SAW menyatakan, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh kebahagiaan. Maka ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah kesan pertama dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, menyaksikan dan bertemu pertama kali dengan Nabi alaihi salatu wasallam, itu langsung kesannya baik, tertarik dan simpati. Setelah itu ketika mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin simpati dan semakin cinta lagi. Karena ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran-ajaran yang baik. Semakin semangat dan semakin kuat lagi keinginan untuk Islamnya setelah bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kita mencontoh serta meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika suatu saat kita memperoleh kesempatan menyampaikan kultum, menyampaikan khutbah Jumat di sebuah masjid, itu yang pertama sekaligus yang terakhir. Kan itu. Kita punya kenalan, Mas, nanti khutbah di tempat saya. Oh nggih. Gitu. Kita menyampaikan khutbah Jumat, selesai khutbah Jumat, belum begitu lama kita udah dikasih tahu sama teman kita, waduh, masyarakat do protes ya, Mas. Lah kenapa? Misalkan pesan sama saya, sesuk meneh kanca mojo khutbah ning kene. Baru sekali kok orang sudah enggak suka. Kenapa? Ternyata kata-katanya kurang baik. Kata-katanya tidak sopan. Kan itu. Misalkan pilihan kata ganti. Pilihan kata ganti. Sehingga kamu misalkan, atau kalian wahai jamaah, kalau dalam bahasa Indonesia kata seperti itu kurang pas dalam khutbah Jumat misalkan. Apalagi kalau masyarakatnya masyarakat pedesaan, di kamu kan, di kalian kan gitu. Ya kan? Itu orang cenderung kok kasar banget orangnya kan gitu. Tapi kalau beda panjenengan kan lain kan ya, panjenengan. Jangan sampai demikian. Lihat kesan pertama yang diperoleh sahabat Abdullah bin Salam, dan juga kesan pertama seperti itulah yang dirasakan sekian banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian mereka masuk Islam. Kalau bisa sekali Anda berbicara, sekali itu kemudian orang tertarik. Masya Allah, khatibnya bagus, kata-katanya juga baik, orangnya sopan, ya kan? Orangnya juga rapi, wangi, kan itu. Jangan sampai turun khutbah Jumat, sholat jadi imam, selesai sholat kemudian ketemu dengan warga dan yang lainnya, ketika ngobrol orang nggak mau mendekat sama kita, tidak mau mendekat sama kita. Kita heran dan bingung, kok nggak mau dekat? Kenapa ya? Baru setelah berapa lama, lah bau badannya itu loh, Mas. Jadi orang itu nggak mau deket-deket. Atau misalkan bau mulutnya itu loh, Mas, 70 cm aja masih tercium. Bukan 1 meter, jarak 70 cm aja masih tercium. Coba jangan gini. Coba, orang akan terganggu. Kita pun seperti itu kan. Kalau misalkan sedang ngobrol sama orang lain, mohon maaf, mulutnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, kita nggak nyaman. Tapi kalau misalkan panjenengan itu rapi, bersih, wangi, bau mulutnya juga wangi, orang mau berbicara, ngobrol, tanya tentang agama itu kemudian nyaman, terus begitu. Kemudian kata-kata dan kalimat yang dipilih itu bijak, sopan, lembut, yang baik, apalagi disertai dengan praktik nyata nanti dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya orang pun insya Allah tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam, menjadikan panjenengan sebagai sumber inspirasi atau motivasi bagi dia untuk ikut sama-sama belajar Islam, memperdalam tentang ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadi yang sebaliknya. Jangan menjadi yang sebaliknya, menjadi sebab orang lain lari, menjadi sebab orang lain kemudian benci, menjadi sebab orang lain kemudian memusuhi dakwah ini. Kenapa? Karena kita yang kurang memperhatikan akhlak, budi pekerti dalam kehidupan yang sehari-hari. Wallahu alam bisawab. Tidak perlu panjang lebar, karena yang paling terpenting adalah prakteknya, nggih. Yang paling terpenting prakteknya. Jangan sampai pulang dari sini kemudian lupa lagi. Belum sampai rumah di tengah jalan ditugu sana udah lupa. Kan, tapi prakteknya pripun bagaimana? Kan itu pakaiannya yang bersih, yang wangi, bau mulutnya diperhatikan, tutur kata dan cara berucapnya juga perlu diperhatikan. Kehidupan kita sehari-hari pun demikian, yang baik kepada tetangga, tebarkan salam di antara mereka,
Kalau punya makanan, berbagi makanan. Kalau ada kegiatan kerja bakti, gotong royong di kampung, kegiatan yang tidak melanggar syar'i, tidak ada salahnya, bahkan itu sangat dianjurkan. Panjenengan ikut nyumbang makanan. Misalkan ada kerja bakti bersih-bersih gorong-gorong, karena sebentar lagi musim hujan misalkan. Bersih-bersih gorong-gorong sehingga ketika musim hujan harapannya tidak banjir. Ada kerja bakti, jenengan belilah semangka 2 buah, 3 buah, kan itu. Bawa, sampaikan ke panitia, kan itu. Ini ada 3 buah semangka atau 4 buah melon, kan itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu luar biasa. Atau misalkan meskipun panitia sudah menyiapkan teh, jenengan di rumah mungkin punya jumbo ya, tahu jumbo ya? Jumbo kecil itu jenengan buatkan misalkan es pakel, es mangga, es duren kalau pas punya duit ya kan. Buat itu kasih es gitu, set, bener kan? Bawakan gelas 3 biji, 4 biji. Bawa ke lokasi kerja bakti. Bapak-bapak yang sedang membersihkan gorong-gorong itu. Laksanakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Nabi, at'imut ta'am, bagi-bagi makanan, monggo. Kan itu. Orang seneng, wah, sing gawe es pakel sapa iki? Seger iki. Nanti wah kayak Pak Ustad, kayak Pak Yai, Pak Abu, Pak Jenggot. Panggilannya kemana? Pak Congkrang. Kan gitu. Bapak itu yang buat. Kita laksanakan itu bukan untuk memperoleh pujian atau sanjungan. Kita lakukan itu karena memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kampung juga seperti itu dalam menyambung silaturahmi. Rata-rata kalau di kampung itu kan satu dengan yang lain punya hubungan kekerabatan, nggih ya? Betul ya? Kalau di kampung-kampung itu anak kita diajari, kamu kalau manggil bapak yang sana Pak D. Karena itu sepupunya Abi, tapi orang tuanya lebih tua daripada orang tuanya Abi. Jadi kamu panggil sana Pak D, yang sana itu Pak D Haryo, yang sana Pak D Tarno, yang sana Pak D Narto. Jadi kalau kamu ketemu di jalan panggilnya Pak D, yang sana boleh sana Simbah. Itu untuk menjaga silaturahmi, praktek luar biasa. Sehingga melalui anak-anak kita yang terdidik dan beradab, dakwah ahli sunnah bisa diterima dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Harapannya kemudian mereka juga tertarik untuk sama-sama belajar Islam melalui anak-anak kita. Bayangkan kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang sopan, kan? Anak-anak yang sopan. Misalkan ada acara kerja bakti tadi bersih-bersih gorong-gorong, ya kan? Kita datang pas acara anak kita nyusul misalkan. Kita udah kerja bakti dari pagi, kita udah bawakan semangka, udah kita bawakan es pakel tadi. Anak kita datang nyusul pas kita makan. Bapak-bapak sedang kumpul istirahat, macit namanya ya. Macit kan ya? Sama enggak di sini istilahnya? Apa di sini? Jadi wedangan, istirahat untuk wedangan. Anak kita datang rapi gitu, terus dari ujung sampai ujung ngajak salaman sama bapak-bapak itu. Pak D, Pak D, Assalamualaikum. Kira-kira jadi perhatian enggak seperti itu? Kira-kira loh ya. Jadi perhatian enggak, Mas? Jadi perhatian enggak? Pasti orang anak isopo. Tanya sama Mas Ganang Baganang. Ini Mas Ganang ya? Kan itu. Tapi kalau misalkan sebaliknya, bapak-bapak sedang kumpul ini, anak kita melayu, wes, gitu. Bapak-bapak sedang mau minum, di depannya lari, wes, gitu. Anak isopo ini. Yang kena kita. Tapi diajari, ayo salim dulu. Langsung duduk yang manis. Itu perlu perhatian dan peranan dari orang tua. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, demikian juga hidayah untuk kita, sehingga setelah mengetahui hal ini bisa kita praktekkan secara langsung, secara nyata dalam kehidupan yang sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.